Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Kelompok kami yang terdiri dari Penjelin, absen berapa? Absen 28, dan Okta absen 20, dan termasuk saya, Gilbert Valencius, absen 21. Nah, mulai. Baca nih ya. Ya. Ibu Nawas dan lelaki kikir. Syahdan di suatu masa, hiduplah seorang lelaki yang memiliki sifat kikir, tak hanya pada keluarganya, tetapi pada dirinya sendiri juga begitu. Ia sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang cukup besar, namun entah mengapa, lelaki tersebut merasa kalau rumahnya terlalu sempit. Sebenarnya, ia bisa saja merogoh kocek untuk memperluas rumahnya. Namun karena dasar kikir, ia tentu saja tidak mau melakukan hal tersebut. Berhari-hari, dirinya memikirkan bagaimana caranya untuk merenovasi rumahnya tanpa mengeluarkan uang. Kemudian, ia memiliki ide untuk menemui Ibu Nawas di kampung tersebut. Ibu Nawas memang dikenal sebagai orang yang cerdik, banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pria kikir itu pergi ke rumah Ibu Nawas. Sesampainya di sana, ia pun memberi salam. Salam, hai Ibu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera. Salam juga untukmu, hai orang asing. Ada apa gerangan engkau mendatangi rumahku yang lewat ini? Tanyanya. Laki-laki tersebut kemudian menceritakan hal yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang luas, tetapi tanpa mengeluarkan banyak biaya. Ia meminta pada Abu untuk memberinya jalan keluar. Setelah menyimak dengan sesama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Katanya, apabila engkau menginginkan kediaman yang lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam jantan dan betina. Setelah itu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi datanglah ke sini. Laporkan bagaimana keadaan rumahmu padaku. Selanjutnya, pria tersebut sebenarnya kurang paham mengenai korelasi rumahnya menjadi luas dengan ayam-ayam tersebut. Namun ia akhirnya membelinya juga. Sepulang dari rumah Abu, ia pergi ke pasar untuk membeli sepasang ayam. Setelah itu ayam-ayam itu dibawanya ke rumah dan dibuatkan kandang di dalam. Sesuai dengan perjanjian, pria kikir itu datang kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, bagaimana? Apakah rumahmu menjadi tambah luas? Dengan sedikit kesal. Lelaki tersebut menjawab, engkau yakin idemu tersebut memang benar? Bukannya tambah luas, tetapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu. Tak hanya membuat rumah jadi bau, tetapi juga berantakan. Mendengar jawaban tersebut, Abu hanya bisa tersenyum. Kemudian berkata, kalau begitu sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Kembalilah dalam 3 hari. Si pria kikir kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun merutuk dalam hati karena nanti rumahnya pasti akan terlihat seperti peternakan. Namun karena tidak berani membantah, ia lalu pergi ke pasar dan beli sepasang bebek. Tak lupa juga ia membuatkan kandang untuk peliharaan barunya. Membeli seekor kambing. 3 hari kemudian, laki-laki kikir tersebut kembali menemui Abu Nawas. Seperti biasa, Abu menanyakan bagaimana keadaan rumahmu. Lalu begini jawabnya, Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku. Bukannya bertambah luas, rumahku malah makin sempit. Sekarang sudah menjadi mirip pasar, unggas dengan bau yang sangat tidak enak. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing dan buatkan kandang juga di dalam rumah. Setelah itu seperti biasa, datanglah ke sini 3 hari lagi.
Pria kikir tersebut tentu saja merasa jengkel. Katanya, apakah engkau sudah gila, Abu? Beberapa hari lalu sudah ayam dan bebek, sekarang masih ditambah kambing. Memangnya tidak ada cara lain? Sudahlah, lakukan saja. Engkau tidak boleh membantah. Putus Abu Nawas. Lelaki itu pun menjadi lesu. Ia sebenarnya tak mau melakukannya. Tapi ini perintah Abu Nawas. Lalu berangkatlah ia ke pasar membeli kambing seperti yang diperintahkan. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas sudah menyambut si pria kikir di depan rumahnya. Katanya, bagaimana? Apakah rumahmu sudah membesar sekarang? Dengan perasaan yang campur aduk, lelaki itu menjawab, saat ini rumahku rasanya benar-benar di neraka. Setiap hari istriku tak berhenti mengomel. Anak-anakku juga menangis. Selain itu, ayam, bebek, dan kambing mengeluarkan suara bersaut-sautan. Bau panas dan sumpah. Jadi sekarang, tolonglah engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh. Lanjutnya, kali ini Abu Nawas tak menyuruhnya untuk membeli hewan lagi. Akan tetapi ia menyuruh lelaki tersebut untuk menjual kambingnya ke pasar. Sujaran Abu Nawas, kemarin dirinya disuruh untuk membeli kambing. Tetapi kenapa sekarang malah dijual? Tak mau terlalu memusingkannya, ia kemudian pergi melakukan apa yang telah diperintahkan. Esok harinya, pagi-pagi sekali, pria kikir itu kembali ke rumah Ibu Nawas. Ia berkata kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik, suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Setelah itu, Abu Nawas menyuruhnya untuk menjual sepasang bebeknya di pasar. Lelaki kikir itu keesokan harinya kembali lagi katanya. Hari ini aku lebih senang, rumahku tidak terlalu sumpak dan bau setelah bebek-bebek itu pergi. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi. Selanjutnya, ia disuruh oleh Abu Nawas untuk menjual ayam-ayamnya. Kemudian, ia datanginya lebih besoknya. Abu berkata, "Kulihat-lihat wajahmu berseri-seri hari ini. Bagaimana? Apakah ada perubahan di rumahmu?" Sambil tersenyum, pria itu menjawab, "Rumahku sekarang rasanya sangatlah lega. Abu, ayam, bebek, kambing beserta kandang-kandangnya sudah tidak ada sehingga tidak berisik dan bau. Istriku pun sudah tidak mengomel-ngomel lagi. Dua anak-anakku juga tidak rewel lagi." Lanjutnya, mendengar perkataan si lelaki kikir, ibu kemudian berkata, "Engkau sekarang bisa melihatkan rumahmu berasa lebih luas, padahal tidak menambahkan apapun." Lanjutannya, "Ketahuilah, sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas, hanya saja hatimu sempit sehingga tak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang, engkau harus banyak-banyak bersyukur. Di luar sana masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu." Akhirnya, pria kikir tersebut memahami dan paham dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Nawas selama ini. Ia pun merasa sangat malu dalam hatinya. Ia berterima kasih karena sudah diingatkan akan betapa pentingnya bersyukur. Ini dibaca nggak sih? Baca aja. Baca gini. Baca aja, Bet. Struktur track. Abstraksi. Alkisah hiduplah seorang laki yang memiliki sifat kikir, tak hanya pada keluarganya, tetapi pada dirinya sendiri juga begitu. Ia sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Keluarga tersebut tinggal di sebuah rumah yang bisa dibilang cukup besar. Namun entah mengapa lelaki tersebut merasa kalau rumahnya terlalu sempit. Sebenarnya ia bisa saja merogoh kocek untuk memperluas rumahnya. Namun karena dasar kikir, ia tentu saja tidak mau melakukan hal tersebut. Berhari-hari dirinya memikirkan bagaimana caranya untuk merenovasi rumah tanpa mengeluarkan uang. Orientasi. Kemudian ia memiliki ide untuk menemui Abu Nawas. Di kampung tersebut, Abu Nawas memang dikenal sebagai orang yang cerdik. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Pria kikir itu pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia pun memberi salam. "Salam, hai Abu Nawas. Semoga engkau selamat sejahtera. Salam juga untukmu, wahai orang asing. Ada apa gerangan engkau mendatangi rumahku yang reot ini?" tanyanya. Laki-laki tersebut kemudian menceritakan hal yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Ia menginginkan rumah yang luas, tetapi tanpa mengeluarkan banyak biaya. Ia meminta pada Abu Nawas untuk memberinya jalan keluar.
Komplikasi. Setelah menyimak dengan sesama apa yang dibicarakan oleh lelaki itu, Ibu Nawas kemudian berpikir sejenak. Katanya, apabila engkau menginginkan kediaman yang lebih luas, sekarang belilah sepasang ayam jantan dan betina. Setelah itu, buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi datanglah ke sini. Laporkan bagaimana keadaan rumahmu padaku. Selanjutnya, pria tersebut sebenarnya kurang paham mengenai korelasi rumahnya menjadi luas dengan ayam-ayam tersebut. Namun ia akhirnya membelinya juga. Sepulang dari rumah Abu, ia pergi ke pasar untuk membeli sepasang ayam. Setelah itu, ayam-ayam itu dibawanya ke rumah dan dibuatkan kandang di dalam. Sesuai dengan perjanjian, pria kikir itu datang kembali. Abu Nawas kemudian bertanya bagaimana. Apakah rumahmu menjadi tambah luas? Dengan sedikit kesal, lelaki tersebut menjawab, engkau yakin idemu tersebut memang benar. Bukanlah tambah luas, tapi rumahku menjadi kacau karena ayam-ayam itu. Tak hanya membuat rumah jadi bau, tetapi juga berantakan. Mendengar jawaban tersebut, Abu hanya tersenyum, kemudian berkata, begitu, sekarang tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang lagi. Kembalilah dalam 3 hari. Si pria kikir kaget mendengar perkataan Abu Nawas. Ia pun merutuk dalam hati karena nanti rumahnya pasti akan terlihat seperti peternakan. Namun, karena tidak berani membantah, ia lalu pergi ke pasar dan membeli sepasang bebek. Tak lupa juga ia membuatkan kandang untuk peliharaan barunya. Membeli seekor kambing. 3 hari kemudian, laki-laki kikir tersebut kembali menemui Abu Nawas. Seperti biasa, Abu menanyakan bagaimana keadaan rumahnya. Lalu begini jawabnya, Abu Nawas, tolonglah jangan mengerjaiku lagi. Bukannya bertambah luas, rumahku malah makin sempit. Sekarang juga menjadi mirip pasar unggas dengan bau yang sangat tidak enak. Wah, bagus sekali kalau begitu. Sekarang tambahkan seekor kambing, buatkan kandang juga di dalam rumah. Setelah itu seperti biasa, datanglah ke sini 3 hari lagi. Pria kikir tersebut tentu saja merasa jengkel. Katanya, apakah engkau sudah gila, Abu? Beberapa hari lalu sudah ayam dan bebek, sekarang masih ditambah kambing. Memangnya tidak ada cara lain? Sudah lakukan saja. Engkau tidak boleh membantah. Putus Abu Nawas. Melakukan itu, lelaki pun menjadi lesu. Ia sebenarnya tak melakukannya, tapi ini perintah Abu Nawas. Lalu berangkatlah ia ke pasar membeli kambing seperti yang diperintahkan. Evaluasi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas sudah menyambut si pria kikir di depan rumahnya. Katanya, bagaimana? Apakah rumahmu sudah membesar sekarang? Dengan perasaan yang campur aduk, lelaki itu menjawab, saat ini rumahku rasanya benar-benar seperti di neraka. Setiap hari istriku tak berhenti mengomel. Anak-anakku juga menangis. Selain itu, ayam, bebek, dan kambing mengeluarkan suara bersaut-sautan. Jadi bau, panas, dan sumpek. Jadi sekarang, tolonglah engkau jangan menyuruhku melakukan hal yang aneh-aneh. Lanjutnya, kali ini Abu Nawas tak menyuruhnya untuk membeli hewan lagi. Akan tetapi ia menyuruh lelaki tersebut untuk menjual kambingnya ke pasar. Sejujurnya, si lelaki kikir tidak mengerti jalan pikiran Abu Nawas. Kemarin, dirinya disuruh untuk membeli kambing. Tetapi kenapa sekarang malah dijual? Tak mau terlalu memusingkannya, ia kemudian pergi melakukan apa yang telah diperintahkan. Resolusi. Esok harinya, pagi-pagi sekali, pria kikir itu kembali ke rumah Abu Nawas. Ia berkata, kalau rumahnya sekarang sudah jauh lebih baik. Suasananya menjadi sedikit lebih tenang setelah kambingnya dijual. Setelah itu, Abu Nawas menyuruhnya untuk menjual sepasang bebeknya ke pasar. Lelaki kikir itu keesokan harinya kembali lagi katanya, hari ini aku lebih senang, rumahku tidak terlalu sumpek dan bau setelah bebek-bebek itu pergi. Anak-anakku juga sudah tidak sering menangis lagi. Selanjutnya, ia disuruh oleh Abu Nawas untuk menjual ayam-ayamnya. Kemudian, ia datang lagi besoknya. Abu berkata, lihat-lihat wajahmu berseri-seri hari ini. Bagaimana? Apakah ada perubahan di rumahmu? Sambil tersenyum. Pria itu menjawab, rumahku sekarang rasanya sangatlah lega. Abu, ayam, bebek, kambing beserta kandang-kandangnya sudah tidak ada, sehingga tidak berisik dan bau. Istriku pun sudah tidak mengomel-ngomel lagi.
Dan anak-anakku juga tidak rewel lagi. Lanjutnya. Koda. Mendengar perkataan si lelaki kikir, Abu kemudian berkata, engkau sekarang bisa melihat kan, rumahmu terasa lebih luas, padahal tidak menambahkan apapun. Lanjutnya, ketahuilah sebenarnya rumahmu itu sudah cukup luas, hanya saja hatimu sempit sehingga tidak bisa melihat hal itu. Mulai sekarang kau harus banyak-banyak bersyukur di luar sana, masih banyak orang yang tidak memiliki rumah sepertimu. Akhirnya pria kikir tersebut memahami dan paham dengan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas selama ini. Ia pun merasa sangat malu. Dalam hatinya, ia berterima kasih karena sudah diingatkan akan betapanya pentingnya bersyukur. Unsur intrisiknya. Temanya bersyukur. Tokoh dan penokohannya, Abu Nawas merupakan sosok yang cerdik dan bijaksana. Ia tidak mau hanya menyuruh dan menasihati orang lewat kata-kata saja, tetapi juga tindakan. Si lelaki kikir, ia merupakan orang yang kurang bersyukur dan sangat pelit. Meskipun begitu, ia adalah orang yang penurut dan mau berbesar hati mengakui kesalahan. Latar tempatnya, rumah si lelaki kikir, pasar, dan rumah Abu Nawas. Latar suasananya ramai, menegangkan, dan bahagia. Latar waktunya di suatu masa. Alur. Menggunakan alur maju karena penulis menceritakan peristiwa tersebut dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Sudut pandang. Sudut pandang pengarang adalah orang ketika serba tahu. Amanat. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Jangan selalu melihat ke atas, sekali-kali melihatlah ke bawah, karena masih banyak orang yang hidupnya lebih menderita dari kita. Hendakkah kita dapat menolong sesama yang mengalami kesukaran? Unsur ekstrinsik, nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala persoalan dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita kalau sebenarnya tidak mampu. Nilai budaya. Sebagai seorang ayah, sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada anak dan istri. Nilai sosial. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Nilai religius. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Percayalah pada Tuhan bahwa dialah yang menentukan nasib manusia. Nilai pendidikan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Perbedaan hikayat Abu Nawas dan lelaki kikir dengan cerpen atau cerita pendek. 1. Amanat yang terdapat pada cerita hikayat bersifat terus terang dibandingkan dengan cerpen yang amanatnya bersifat tersirat. 2. Latar belakang hikayat berada di suatu negara, entah berantah, sedangkan cerpen latar belakangnya bervariasi. 3. Bahasa yang digunakan cerita hikayat bersifat statis atau tetap, sedangkan cerpen menggunakan bahasa dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke.